Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 20050974052 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai routing dinamik. Pengertian routing dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis, sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layar jaringan komputer dalam TCP/IP protocol suite. Routing dinamik merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Cara kerja, kelebihan, dan kekurangan routing dinamik. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router, satu dengan router yang lainnya, dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Kelebihan yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Yang kelima, tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Kekurangan yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat, karena selalu memperbarui tabel routing ketika ada perubahan. Yang kedua, beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Yang ketiga, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang keempat, keamanan jaringan berkurang dibanding routing statik. Yang kelima, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Macam-macam routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada BGP atau Border Gateway Protocol. Yang ketiga ada IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang kelima ada OSPF atau Open Shortest Path First. Kemudian kita akan memasuki praktikum routing dinamik. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracer. Untuk praktikum routing dinamik, langkah pertama kita akan mengisi setiap RIP pada router. Kita klik router yang pertama, kemudian kita ke RIP. Lalu kita tambahkan networknya yaitu 192.168.1.0. Kemudian kita klik add. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 12.12.12.0. Kemudian kita klik add. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 13.13.13.0. Kemudian kita klik add. Jika sudah, kita pindah ke router yang kedua. Kita tambahkan RIP pada router yang kedua, yaitu 192.168.1.128. Kemudian kita klik add. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 12.12.12.0. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu dengan network 23.23.23.0. Jika sudah, kita pindah ke router yang ketiga. Kita tambahkan RIP-nya yaitu 13.13.13.0. Kemudian kita klik add. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 23.23.23.0. Kemudian kita masukkan lagi network yaitu 33.33.33.0. Lalu kita masukkan lagi network yaitu 43.43.43.0. Kemudian kita klik add. Jika sudah,
Jika sudah kita tambahkan RIP-nya, setelah itu kita akan tambahkan perintah pada CLI masing-masing router. Kita ke router yang pertama, kemudian kita ke CLI, lalu kita ketikkan no auto strip summary. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan lagi version 2, lalu kita enter. Setelah itu kita cek apakah sudah berubah menjadi version 2. Caranya kita ke config, lalu kita ke global, kemudian kita ke RIP. RIP routing sudah berubah menjadi ke versi 2. Lalu kita ke setting, lalu kita save. Setelah itu kita tambahkan perintah juga pada router yang kedua, yaitu kita ke CLI, lalu kita ketikkan no auto strip summary. Kemudian kita ketikkan lagi version 2. Lalu kita cek apakah sudah berubah ke versi yang kedua. Kita ke RIP. Nah, ini tulisannya RIP routing version 2. Kemudian kita ke setting, lalu kita save. Lalu kita ke router yang ketiga. Sama, kita berikan juga perintah pada CLI. Kita ketikkan no auto strip summary. Kemudian ketikkan juga version 2. Lalu kita cek apakah sudah berubah ke version yang kedua. RIP routing sudah berubah ke versi yang kedua. Lalu kita ke setting, lalu kita save. Setelah itu kita akan mereset ini, kita reset, kemudian kita klik yes. Setelah itu kita akan cek tabel routing pada masing-masing router. Caranya kita ke router yang pertama. Nah, tadi kan warnanya merah, sekarang berubah menjadi warna hijau, kemudian kita setting tabelnya, yaitu kita ke router yang pertama, kemudian kita ke CLI, lalu kita coba cek apakah tabel routingnya sudah ada. Kita ketikkan show IP route. Kita enter. Ini menandakan tabel routingnya sudah ada pada masing-masing router. Kemudian kita ke router yang kedua. Sama caranya, kita ke CLI, kemudian kita ketikkan show IP route. Kemudian kita cek juga pada router yang ketiga. Kita ketikkan juga show IP route. Kita ketikkan lagi show IP route. Nah, lalu setelah kita cek, kita ke mode simulation, lalu kita ke edit filter, kita centang hanya ICMP saja. Jika sudah, kita close. Setelah itu kita akan coba
simulasi dengan mengirimkan Simple PDU dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita coba jalankan. Dari PC yang pertama akan dikirimkan ke router yang pertama. Kita coba sekali lagi. Kita kirimkan dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Dari PC yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke PC yang kedua, PC 2 dikembalikan ke router yang pertama, lalu dikembalikan lagi ke PC yang pertama. Sukses ya. Kemudian kita coba lagi kirimkan dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Dari PC yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian router kita coba lagi kirimkan. Dari PC yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke ke PC yang ketiga. PC ketiga mengembalikan ke router yang kedua, lalu router kedua mengembalikan ke router yang pertama, router pertama mengirimkan ke PC yang pertama. Ini menandakan sukses. Lalu kita coba lagi mengirimkan dari PC yang pertama ke server yang pertama. Dari PC yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang ketiga. Kita coba lagi. PC yang pertama ke server yang pertama. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama. Dari router pertama diteruskan ke router yang ketiga. Router yang ketiga diteruskan ke yang server yang pertama. Server pertama dikembalikan ke router yang ketiga, router ketiga dikembalikan ke router yang pertama, router pertama dikirimkan ke PC yang pertama. Ini menandakan sukses, lalu kita coba lagi kirimkan dari PC yang pertama ke server yang kedua. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang ketiga. Kita coba lagi dari PC yang pertama ke server yang kedua. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian router pertama dikirimkan ke router yang ketiga, router yang ketiga dikirimkan ke server yang kedua. Server yang kedua dikembalikan ke router yang ketiga, router ketiga dikembalikan ke router yang pertama dan dikirimkan ke PC yang pertama. Kemudian kita coba lagi dari PC yang ketiga ke PC yang pertama. Dari PC ketiga dikirimkan ke router yang kedua, router kedua dikirimkan ke router yang pertama, kemudian dikirimkan ke PC yang pertama. PC yang pertama mengembalikan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke PC yang ketiga. Kita coba lagi mengirimkan dari PC ketiga ke PC 2. Dari PC ketiga dikirimkan ke router yang kedua, kemudian dikirimkan ke router yang pertama, lalu dikirimkan ke PC yang kedua. PC yang kedua mengembalikan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang kedua dan dikirimkan ke PC yang ketiga. Ini menandakan sukses ya. Kemudian kita coba lagi kirimkan dari PC yang ketiga ke server yang pertama. Dari PC yang ketiga diteruskan ke router yang kedua, kemudian dikirimkan ke router yang ketiga, lalu dikirimkan ke server yang pertama. Server pertama mengembalikan ke router yang ketiga, kemudian diteruskan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke PC yang ketiga. Kemudian kita coba lagi kirimkan dari server yang pertama
ke server yang kedua. Kita coba jalankan. Kita ulangi lagi dari server yang pertama ke server yang kedua. Dari server yang pertama dikirimkan ke router yang ketiga, kemudian dikirimkan ke server yang kedua. Server kedua mengembalikan ke router yang ketiga, kemudian dikirimkan ke server yang pertama. Sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari server yang pertama ke PC yang pertama. Kemudian kita coba jalankan. Dari server pertama dikirimkan ke router ketiga, kemudian diteruskan ke router yang pertama, lalu dikirimkan ke PC yang pertama. PC pertama mengembalikan ke router yang pertama, kemudian dikirimkan ke router yang ketiga, lalu dikirimkan ke server yang pertama. Sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari server yang pertama ke server yang kedua, ke PC yang kedua. Dari server yang pertama dikirimkan ke router yang ketiga, kemudian diteruskan ke router yang pertama, lalu dikirimkan ke PC yang kedua. PC kedua mengembalikan ke router yang pertama, lalu diteruskan ke router yang ketiga, lalu dikirimkan ke server yang pertama. Ini menandakan berhasil, lalu kita coba kirimkan lagi yang terakhir dari server yang pertama ke PC yang ketiga. Kemudian server pertama mengirimkan ke router yang ketiga melanjutkan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke PC yang ketiga. PC ketiga mengembalikan ke router yang kedua, kemudian dikirimkan lagi ke router yang ketiga, dan diteruskan ke server yang pertama. Ini menandakan berhasil. Setelah melakukan simulasi, kita ke mode real time. Lalu, kita coba tracing pada masing-masing PC. Caranya kita ke PC yang pertama, kemudian kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Kita coba tracer, yaitu kita masukkan tracer, kemudian alamat IP-nya yaitu 192.168.1.253. Kemudian kita enter. Nah, muncul trace complete. Lalu kita coba cek dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Kita ketikkan tracer, kemudian kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.65. Kemudian kita enter. Trace complete, lalu kita cek dari PC ke server yang pertama. Kita ketikkan tracer, kemudian kita masukkan alamat IP-nya yaitu 33.33.33.1. Kemudian kita enter. Trace complete, lalu kita cek lagi dari yang server kedua. Kita masukkan alamat IP-nya yaitu 43.43.43.1. Nah, trace complete, lalu kita cek ke PC yang ketiga. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan tracer, kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Nah, muncul trace complete. Lalu kita cek dari PC yang ketiga ke PC yang kedua. Kita ketikkan tracer, lalu kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.1.1.65. Kemudian kita enter. Lalu kita cek lagi dari PC yang ketiga ke server yang pertama. Kita ketikkan tracer, kita masukkan alamat IP-nya yaitu 33.33.33.1. Nah, trace complete, lalu kita masukkan lagi dengan alamat IP yaitu
43.43.43.1. Lalu kita akan cek lagi ke server yang pertama. Kita tracer juga dari server yang pertama ke PC yang pertama. Kita ketikkan tracer, kemudian kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Trace complete, lalu kita masukkan lagi yaitu tracer, kemudian alamat IP-nya yaitu 192.168.1.65. Kemudian kita cek lagi yaitu dengan alamat IP 192.168.1.253. Kemudian kita enter. Lalu kita cek yang di server yang kedua yaitu tracer. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya yaitu 43.43.43.1. Kemudian kita enter. Nah, trace complete. Setelah itu kita akan membuat sebuah skenario jalur putus. Kita masuk ke mode simulation. Lalu kita coba putus router yang pertama ke router yang ketiga. Lalu kita akan coba kirimkan simple PDU dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita coba kirimkan dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita coba jalankan. PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian dikirimkan ke PC yang kedua, kemudian dikembalikan, lalu dikirimkan lagi ke PC yang pertama. Berhasil ya. Lalu kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. PC yang pertama ke PC yang ketiga. Nah, PDU dari PC yang pertama ke PC yang ketiga berhasil terkirim. Setelah itu, kita akan tunggu 10-15 detik agar dapat membaca semua alamat server ini. Lalu setelah itu kita akan coba kirimkan simple PDU dari PC yang pertama ke server yang pertama. Kita coba kirimkan dari PC yang pertama ke server yang pertama. Kemudian kita coba jalankan. PC yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang kedua, kemudian dikirimkan ke router yang ketiga, lalu dikirimkan ke server yang pertama. Server pertama dikembalikan ke router yang ketiga, lalu diteruskan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke router yang pertama, dan dikirimkan kembali ke PC yang pertama. Berhasil ya, ini menandakan bahwa semua alamat server sudah terbaca. Lalu kita coba lagi kirimkan dari PC yang pertama ke server yang kedua. Dari PC yang pertama
ke server yang kedua. Kita coba jalankan. Dari page yang pertama dikirimkan ke router yang pertama, kemudian dikirimkan ke router yang kedua, lalu diteruskan ke router yang ketiga, dan dikirimkan ke server yang kedua. Server kedua dikembalikan ke router yang ketiga, lalu diteruskan ke router yang kedua, dan dikembalikan ke router yang pertama, dan dikirimkan kembali ke PC yang pertama. Sukses ya. Lalu kita coba kirimkan lagi dari PC ketiga ke PC yang pertama. PC ketiga ke PC yang pertama. Ini menandakan berhasil PDU terkirim dari PC yang ketiga ke PC yang pertama. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang ketiga ke PC yang kedua. Coba kita kirimkan dari PC ketiga dikirimkan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke router yang pertama, dan dikirimkan ke PC yang kedua. Lalu dikembalikan ke router yang pertama, dan dikirimkan lagi ke router yang kedua, dan dikirimkan ke PC yang ketiga. Ini menandakan berhasil ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang ketiga ke server yang pertama. Kita kirimkan, PC yang ketiga dikirimkan ke router yang kedua, kemudian diteruskan ke router yang ketiga, lalu dikirimkan ke server yang pertama. Server yang pertama dikembalikan lagi ke router yang ketiga, lalu diteruskan ke router yang kedua, lalu dikirimkan ke PC yang ketiga. Oke, ini menandakan bahwa PDU berhasil terkirim. Kemudian kita coba lagi dari server yang kedua ke server yang pertama. Kita jalankan, server yang kedua dikirimkan ke router 3, kemudian dikirimkan ke server yang pertama, lalu dikembalikan lagi ke router yang ketiga, dan dikembalikan lagi ke server yang kedua. Oke, berhasil terkirim. Lalu yang terakhir, kita coba kirimkan lagi PDU dari server yang kedua ke PC yang pertama. Dari server yang kedua ke PC yang pertama. Kita coba jalankan, server kedua dikirimkan ke router yang ketiga, kemudian diteruskan ke router yang kedua, dan dikirimkan ke router yang pertama, dan dikirimkan ke PC yang pertama. PC yang pertama mengembalikan ke router yang pertama, kemudian diteruskan ke router yang kedua, dan dikirimkan ke router yang ketiga. Kemudian dikembalikan lagi ke server yang kedua. Ini menandakan bahwa berhasil terkirim ya PDU-nya, kemudian kita delete. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.